Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 30 tentang firman Allah surat Saba ayat yang pertama atau bagian akhir dari surat Saba ayat yang pertama. Allah berfirman, wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafidhallahu taala, wa huwal hakim, dia Allah yang al-hakim. Ini masih berkaitan erat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pelajaran kita ini ada dua sisinya. Sisi tafsir dan sisi lain tentang tauhid asma wa sifat. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setiap babnya pasti membawakan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kita dapat dua faedah belajar tafsir atau sebagian ayat-ayat dari Al-Quran tentang tafsirnya, dan yang kedua berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Yang pertama di sini disampaikan tentang bagian akhir dari surat Saba ayat yang pertama, dia Allah yang maha hakim, maha khabir. Al-Hakim itu memiliki dua makna. Yang pertama, ahaduhuma annahul hakim baina khalqihi bi amrihi al-kauni wa amrihi asy-syar'i fid dunya wal akhirah. Makna Allah al-Hakim yang pertama, dialah Allah yang memutuskan perkara di antara makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, entah dengan perintahnya yang kauni dan perintahnya yang syar'i di dunia maupun di akhirat. Makna perintahnya kauni yang berkaitan dengan apa? Pengaturan alam
semesta. Ya, seperti kemarin ada gerhana bulan misalnya. Ini adalah perintah Allah. Allah yang mengatur semuanya. Ini maksud daripada Allah Al-Hakim. Allah yang memutuskan perkara hambanya, entah yang berkaitan dengan pengaturan alam semesta dan juga masalah aturan syariat. Ini adalah Allah sebagai pemutus hukumnya. Makanya Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Ini yang berkaitan dengan perintah Allah kauni dan perintah Allah apa? Asy-syar'i. Di dunia maupun di akhirat. Artinya sekali lagi Allah yang memutuskan hukum di antara makhluk-makhluknya di dunia maupun di akhirat. Makna yang kedua dari Al-Hakim, annahul muhkimu al-mutqinu lil asya. Dialah yang maha, istilahnya al-muhkim, yang sempurna segala perbuatan dan takdirnya. Tidak ada celah, cacat sedikit pun. Itu diantara makna Al-Hakim, Al-Muhkim, Al-Mutqin lil asya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Demikian pula ketika Allah menciptakan manusia, itu penuh dengan apa? Kesempurnaan. Allah mengatakan, ya, alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Bukan Allah yang ahkam, yang paling bijak dalam hukum-hukumnya. Entah hukum syariat atau hukum apa? Kauni, pengaturan alam semesta atau sunnatullah. Ma'khudun minal hikmah. Makna yang kedua ini diambil dari kata al-hikmah. Apa arti al-hikmah? Wahiya wad'ul asya fi mawadhi'iha. Yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Misal dalam penciptaan manusia, Allah maha menempatkan segala sesuatu. Hidung ditaruh di mana? Iya, ini semuanya kita yakini. Allah yang maha apa? Bijaksana menempatkan segala sesuatu pada apa? Tempatnya. Ya. Wahiya wadul asyafi mawadhi'iha. Fahuwa subhana al-hakim baina ibadihi. Allailahul hikmah fi khalqihi wa amrihi. Dan dialah Allah yang maha memutuskan perkara hamba-hambanya, dan Allah memiliki hikmah di dalam segala sesuatunya. Contoh dalam masalah syariat, setiap syariat Allah pasti ada hikmahnya. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Ada yang tahu hikmahnya, ada yang tidak mengetahuinya. Namun yakini semua takdir Allah, semua perintah, semua larangan Allah pasti ada hikmahnya. Ya. Kalau masalah takdir misalnya, entah takdir yang baik ataupun yang jelek, pasti ada hikmahnya. Contoh yang sering kita sampaikan masalah hikmah di balik musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia, untuk Allah menimpakan sebagian dari perbuatan maksiat mereka. Hikmahnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali kepada tauhid, kembali kepada syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW. Hikmah yang sangat luar biasa. Demikian pula dalam setiap perintah dan larangan Allah pasti ada hikmahnya. Di antaranya yang Allah sebutkan hikmah Allah memerintahkan salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Demikian pula adanya qisas,
Ya, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka di antara sanksinya adalah qisas. Allah mengatakan di antara hikmahnya, walakum fil qisasi hayatun liulil albab, bahwasanya dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang mau berpikir, yaitu bahwasanya dengan adanya qisas itu akan memberikan efek jerah kepada yang lain agar tidak sembarangan numpahkan darah orang mukmin. Karena kalau dia menumpahkan darah orang mukmin akan apa? Qisas, dibunuh juga. Maka akan istilahnya meminimalisir adanya kriminalitas berupa pembunuhan tersebut. Semua pasti ada hikmahnya, entah itu hukum syar'i atau hukum kauni, karena Allah namanya Al-Hakim, tidak memerintah, tidak melarang, tidak mentakdirkan kecuali ada hikmahnya. Diketahui atau tidak, yakini pasti ada hikmahnya. Kata Asy-Syaikh, lam yakhluq syai'an abathan. Demikian pula di antara makna Al-Hakim tadi, semua penciptaan takdir Allah ada hikmahnya. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Walam yakhluq syai'an abathan. Allah menciptakan, yang sering kita sampaikan, nyamuk yang kelihatannya apa sih manfaatnya nyamuk? Ya, secara sepintas kelihatannya tidak ada. Padahal apa? Kalau direnungkan banyak sekali. Kalau tidak ada nyamuk, nggak ada apa? Iya, nggak ada obat nyamuk. Padahal di situ ada lapangan apa? Ini yang kita ketahui sebagian kecil dari hikmah Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nggak ada yang sia-sia dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tadi nyamuk, iblis yang merupakan makhluk yang menyesatkan banyak manusia, yang dia telah mengikrarkan fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain, dengan kemuliaanmu ya Allah aku akan menyesatkan hamba-hambamu dari jalanmu. Itu pun kata para ulama banyak hikmahnya, seperti yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Majalis Salikin atau dalam Syifaul Alim. Beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di antara hikmah diciptakannya iblis yaitu adanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada iblis, nggak ada orang apa? Kafir. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada jihad di jalan Allah dengan senjata. Kalau nggak ada iblis, nggak ada ahli bidah. Karena sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, al bid'atu ahabu ila iblis. Kalau nggak ada iblis, nggak ada ahli bidah. Kalau nggak ada ahli bidah, nggak ada jihad membantah ahli bid'ah. Mungkin juga nggak kita pelajari akidah apa? Wasitiyah. Kan akidah wasitiyah di antara pembahasannya akidah pertengahan di antara akidah sesat. Contoh dalam masalah sahabat Rasul, ahlul bait, ahlus sunnah pertengahan antara Syiah Rafidah, antara Khawarij. Kalau tidak ada iblis, nggak ada apa? Kelompok-kelompok sesat ini, karena iblis yang menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa? Sedikit hikmah yang diketahui. Di luar sana masih banyak yang tidak diketahui. Intinya tidak ada yang sia-sia dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam masalah takdir kauni, perintah kauni pasti ada hikmahnya. Demikian pula walam yashra' illa ma huwa ainul maslahati, dan tidaklah dia mensyariatkan kecuali pasti ada apa? Kemaslahatannya. Ya. Makanya kalau misalnya ada orang ngeyel, tidak mau mentaati perintah Allah, perintah Rasulnya, maka ini sekali lagi dia menginginkan kerusakan daripada apa? Kebaikan. Contoh, dalam Islam, dalam akidah Ahlussunnah haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Sebagian orang karena otaknya ini sudah terkena virus Khawarij teroris, dia mengatakan, ya kalau tidak dikudeta kapan negeri kita akan maju? Karena presidennya demikian harus dikudeta, dilengserkan. Padahal sepakat ijma ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena diyakini lebih banyak kerusakannya daripada apa? Kemaslahatannya. Ini kata Syekh tadi,
perintah Allah, larangan Allah pasti ada apa? Hikmahnya. Perintah Allah pasti ada kemaslahatannya, larangan Allah pasti untuk menyegah apa? Kemadaratan. Ya, dan ini yang sudah apa? Pasti terjadi, dan itu yang telah terjadi. Kalau ada kudeta, kerusakannya pasti lebih besar daripada kemaslahatannya. Karena syariat Allah itu ainul maslahah, pasti banyak kemaslahatannya. Adapun makna al-khabir, wa huwal hakimul khabir, kata al-khabir dari al-khibrah. Ya, nama Allah al-hakim al-khabir dalam ayat ini. Al-khabir dari kata al-khibrah. Apa arti al-khibrah? Wahiyal ihatatu bibawatinil asya wa dhawahiriha, yaitu Allah meliputi segala sesuatu yang zahir maupun yang batin. Itu makna al-khabir tadi. Allah Maha mengetahui. Ini mirip dengan al-alim, cuma kalau digandengkan wa huwal alimul khabir, ya, kalau ada kata-kata al-alim, nama Allah al-alim, al-khabir digandengkan, itu maknanya al-alim Allah mengetahui yang zahir, yang nampak, sedangkan al-khabir mengetahui yang apa? Batin. Ini kalau apa? Digabungkan maknanya berbeda, seperti apa? Al-Islam wal apa? Wal iman. Ya, kalau Islam wal iman digandengkan dalam satu redaksi ucapan, al-Islam untuk amalan zahir yaitu 5 rukun Islam, sedangkan iman berkaitan dengan apa? Amalan batin, rukun iman yang 6. Mirip dengan itu al-alimul khabir. Al-alim kalau digandengkan dengan al-khabir, al-alim itu Allah Maha mengetahui sesuatu yang zahir. Sedangkan al-khabir mengetahui yang apa? Yang batin. Tapi kalau dipisahkan, al-alim ya al-khabir ya apa? Al-alim. Al-alim Allah mengetahui segala sesuatu yang lahir maupun yang batin. Al-khabir juga demikian. Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu yang zahir maupun yang batin. Kata Syekh, yuqalu khabartu syai' idza araftuhu ala haqiqatihi. Secara bahasa, kata-kata khabartu artinya aku mengetahui hakikatnya. Fahuwa subhana al-khabir, ay alladhi ahata bi bawatil asya wa khafaya kama ahata bi dhawahiriha. Tadi dikatakan Allah al-khabir adalah zat yang meliputi ilmunya segala sesuatu yang zahir maupun yang batin. Wasyahid, kesimpulan dari pembahasan ayat ini, wasyahid minal ayah anna fiha itsbata ismaini min asma'ihi subhana. Ayat ini menetapkan 2 nama Allah, 2 al-asmaul husna. Apa itu? Apa 2 nama tersebut? Al-Hakim dan Al-Khabir. Dan kaidahnya kata para ulama, setiap nama mengandung apa? Sifat. Namanya Al-Hakim, sifatnya Al-Hikmatu. Allah punya nama Al-Hakim, sifatnya Al-Hikmah. Adapun Al-Khabir sifatnya Al-Khibrah, Al-Alim sifatnya Al-Ilmu. Ini untuk membantah kelompok namanya Al-Mu'tazilah, yang mereka mengatakan Allah punya nama namun tidak punya sifat. Kata mereka Allah alim bila ilmin, Allah maha alim namun tidak punya ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ajaran mencela-mencela. Karena nggak mungkin dikatakan dia alim namun tidak punya apa? Gimana orang dikatakan alim nggak punya apa? Ilmu. Ini ya tidak benar sama sekali. Ahlussunnah mengatakan Allah namanya al-alim, sifatnya apa? Al-ilmu. Makanya kaidah Ahlussunnah, setiap nama itu ada beberapa kandungannya. Yang pertama, kalau misalnya tadi Allah punya nama Al-Hakim, itu menunjukkan tentang zat Allah. Allah itu ada, maujud. Yang kedua, itu menunjukkan nama Allah, termasuk minal asma'il husna. Al-Hakim menjelaskan tentang nama Allah. Al-Hakim juga sekaligus menunjukkan akan sifat Allah, yaitu apa? Al-Hikmah. Ya, kalau mau ditambah lagi, di dalamnya juga ada
dampak kepada hamba-hambanya, yaitu tadi syariat Allah itu pasti mendatangkan apa? Segala bentuk kemaslahatan. Ini perinciannya ada dalam kitab misalnya Al-Qaidul Muslah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian di sini kita nukilkan dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Setelah beliau membahas masalah dua nama tadi, Al-Hakim, Al-Khabir, kata beliau, wa fiha minal fawaid al-maslakiyah. Ada buah manis dari mengimani nama Allah Al-Hakim dan Al-Khabir. Ada pelajaran berharga, terutama dari sisi kejiwaan ataupun masalah perangai manusia kalau dia betul-betul paham nama Allah Al-Hakim dan Al-Khabir. Apa itu? Kata beliau, annal imana bi ilmillah wa hikmatih yastalzimu at-tuma'nina at-tama lima hakama bihi min ahkamin kauniyatin wa syar'iyatin. Bahwasanya kalau orang itu mengimani ilmunya Allah, dari kata Al-Khabir tadi, kalau orang itu mengimani hikmahnya Allah, Allah itu maha bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka itu akan melahirkan ketenangan dalam hati, dalam batin manusia, ketenangan yang sempurna. Tenang dia dengan hukum Allah, entah hukum kauni atau hukum apa? Asyar'i. Ya. Kata beliau, li suduri dzalik an ilmin wa hikmah. Karena semua hukum Allah yang kauni maupun yang syar'i itu bersumber dari ilmunya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, ketika Allah menimpakan musibah kepada seseorang, Allah Maha tahu di balik musibah ini ada kebaikan bagi orang tersebut. Berapa banyak orang yang istilahnya selamat akidahnya, selamat kehidupannya di dunia karena mendapatkan apa? Musibah. Kalau dia mendapatkan musibah, dia apa? Banyak-banyak bergantung kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Ya. Coba kalau diberikan nikmat, lupa dengan apa? Ya. Berapa banyak orang yang kalau nggak ada proyek, wah luar biasa ngajinya. Tapi kalau ada proyek di luar sana, wah jauh daripada apa? Majelis al-ilmu. Mungkin kalau orang itu ditimpa musibah, malam-malam berdoa kepada Allah. Tapi kalau sudah ada proyek, karena apa? Capek lelah dengan kehidupan dunia, lupa dengan tahajudnya ataupun lupa dengan salat malamnya. Intinya, berapa banyak orang yang dia sukses ketika diberikan apa? Musibah yang di situ banyak hikmahnya. Intinya sekali lagi kata beliau, orang itu akan tenang hatinya ketika dia tahu Allah Al-Alim Al-Hakim, Allah Al-Hakim Al-Khabir. Kata Syekh, fayazulu anhu al-qalaqun nafsi. Hilang dari dadanya gundah gulana ataupun stres. Naudzubillahi min dzalik. Ketika dia mengetahui musibah ini Allah timpakan an ilmin, karena Allah tahu bahwasanya di baliknya ada pasti apa? Kebaikannya. Di balik musibah tersebut ada hikmahnya. Ya. Bahkan juga dalam masalah urusan apa? Syariat Allah. Sebagaimana kata Allah, kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Telah diwajibkan atas kalian qital, berperang. Ya, kalau sudah waktunya misalnya. Padahal itu apa? Secara tabiat manusia dia nggak suka. Namun kata Allah, barangkali engkau tidak suka sesuatu, namun di baliknya ada apa? Kebaikan. Allah yang lebih tahu. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Maka kalau kita punya keyakinan seperti itu, kita yakini Allah Al-Khabir, Al-Hakim, Al-Hakim, Al-Khabir, maka insya Allah itu akan menenangkan jiwa kita apapun yang terjadi. Yang penting di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pindah pada
ayat berikutnya masih lanjutan sebetulnya. Tadi surat Saba ayat yang pertama, sekarang surat Saba ayat yang kedua masih berkaitan dengan sifat ilmunya Allah. Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yarju fiha. Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, arti ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Ini semuanya perincian dari nama Allah Al-Khabir. Ya, sudah kita sampaikan tadi, Al-Khabir artinya Allah mengetahui yang zahir maupun yang batin. Ini secara umum. Kemudian Allah perinci pada apa? Ayat selanjutnya. Di antara ilmunya Allah, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Ma yadkhulu fiha minal qatri. Di antaranya air hujan yang turun ke atas muka bumi kemudian masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi. Allah mengetahui berapa jumlahnya, kemana saja, secara terperinci. Ya. Dan kita yakini air hujan Allah yang menurunkan dan hanya Allah yang maha tahu tentang kapan turunnya. Ya. Makanya para ulama juga membahas masalah akidah tentang masalah hujan ini. Di antaranya wajib meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah, bukan bintang ini atau bintang itu. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah sholat subuh berjamaah dengan para sahabat, kemudian beliau menghadapkan wajah beliau ke arah makmum. Nah, itu sunnah Rasulullah SAW, menghadapkan wajah ke arah makmum ataupun menghadap ke arah makmum selesai sholat berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu yang difirmankan oleh Allah? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasul alam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya atau yang lebih tahu. Kemudian kata Rasul, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ini Rasul sampaikan selesai sholat subuh tadi, dan beliau menyampaikannya itu setelah turunnya hujan di kala malam harinya. Malam harinya hujan, subuhnya beliau apa? Tadi memberikan kultum lah istilahnya. Seraya mengatakan Allah berfirman, pagi hari ini ada di antara hambaku, kata Allah, yang beriman kepadaku dan yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadli wa rahmati fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun ketika pagi hari selesai hujan, orang itu mengatakan kami diberi hujan dengan rahmat dan karunia Allah, maka dialah yang mukmin kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang itu. Namun kalau orang itu mengatakan mutirna binaui kada wa kada fahuwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun yang mengatakan hujan ini diturunkan karena bintang ini bintang itu, maka ini adalah orang yang kafir kepadaku dan dia beriman kepada bintang-bintang tersebut. Ya, apalagi karena bintangnya Skorpion, ya dia apa? Disengat kalajengking misalnya. Meyakini bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupannya, maka ini kata Rasul sesuai dengan hadits qudsi tadi, ini adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, musim hujan seperti ini harus kita tahu ilmunya, baik dari sisi akidahnya maupun dari sisi ibadahnya. Makanya kita diajarkan juga apa? Zikir-zikir ketika musim hujan. Di antaranya tadi Allahumma sayyiban nafi'a, ketika turun hujan, ketika selesai hujan disuruh membaca apa? Mutirna bi fadli wa rahmat. Ini semuanya untuk kita meyakini yang menurunkan hujan hanyalah Allah, dan tidak ada namanya pawang hujan yang bisa apa? Menolak hujan, yang bisa menurunkan hujan. Ini sekali lagi, kalau ada yang meyakini pawang hujan bisa menolak hujan,
atau bisa menurunkan hujan. Ini sama dengan kata-kata tadi, kita diberikan hujan karena bintang-bintang itu. Kita tolak hujannya karena pawang ini, maka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, masalah hujan ini ada fikihnya, baik fikih al-akbar ataupun fikih al-asghar. Kemudian di antara yang masuk ke dalam bumi wal budur, biji-bijian. Pak tani menanam biji, misalnya padi dan seterusnya. Ini yang dimasukkan ke dalam tanah. Allah mengetahui semuanya, berapa jumlahnya. Wal kunus, ataupun harta karun. Mungkin ada di antara antum yang istilahnya lemari besinya nggak muat untuk menampung uangnya, dimasukkan ke dalam apa? Gali tanah dalam rumahnya, disembunyikan di situ. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kelupaan. Nah, ini harta karun. Allah yang maha tahu semuanya. Wal mauta, demikian pula dari manusia yang telah meninggal dunia dikubur di dalam tanah, Allah mengetahui semuanya. Wa ghairu dzalik, dan masih banyak yang lainnya. Demikian pula di antara luasnya ilmu Allah, wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui secara terperinci apa yang keluar dari tanah, dari bumi, seperti minan nabat, tumbuh-tumbuhan, seperti di kala musim hujan ini. Allah mengetahui secara terperinci tumbuh-tumbuhan yang muncul di semua tempat di atas muka bumi. Antum saja kalau disuruh sensus berapa di kala musim hujan seminggu ini saja muncul di sekitar jalan ini, bisa enggak kira-kira? Ini sekali lagi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sama ilmunya, manusia punya ilmu, Allah punya ilmu, namun beda hakikatnya. Ilmu kita sangat terbatas, ilmunya Allah la takhfa li khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Wal ma'adin, demikian pula tambang, hanya Allah yang maha mengetahui secara terperinci. Wa ghairi, dan masih banyak yang lainnya. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, Allah mengetahui semuanya. Di antara yang turun dari langit tadi, minal matar, dari air hujan. Wal malaika, para malaikat yang turun. Wa ghairi, dan yang selainnya. Wa ma yarju fiha, dan apa yang naik ke atas langit. Yas'udu fis sama min malaika, dari kalangan malaikat. Ta'rujul malaikatu waru, naik kepada Allah para malaikat dan malaikat Jibril. Allah mengatakan juga ilayyas adul kalimut thayyib wal amal saleh, naik kepada Allah ucapan yang baik dan al-amal as-saleh. Allah mengetahui semuanya. Wa ghairu dzalik. Ini sekali lagi perincian dari nama Allah Al-Khabir. Wa syahid minal ayatil karimah anna fiha itsbata ilmillahi subhanahu al-muhit bi kulli syai'. Di dalamnya ada penetapan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan di antara buah manis dari mengimani nama Allah Al-Alim ataupun mengimani sifat Allah Al-Ilmu, yaitu adanya perasaan apa? Muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Makanya sudah sering kita sampaikan, di antara ucapan ulama salaf terdahulu, silakan kalian berbuat maksiat namun di tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Di mana itu? Ada enggak? Naudzubillah min dzalik, kalau ada yang mengatakan ada. Allah la takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ayat berikutnya masih berupa perincian tentang ilmunya Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib atau kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Ya wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia mengetahui apa yang di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah biji-bijian di kegelapan bumi
dan tidaklah yang basah maupun yang kering kecuali semuanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa inda mafatil ghaib, di sisi Allah lah perbendaharaan atau kunci-kunci yang gaib. Ai indallah wahdahu khazainul ghaib, hanya Allah yang tahu perbendaharaan yang gaib. Au ma yatawassal bi ila ilmi, atau yang bisa menyampaikan ilmunya kepada tadi ilmu gaib tersebut, hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau dalam ayat yang lain dikatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makanya kata Syekh selanjutnya, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka kata para ulama, famanidda'a ilma syai'in minha faqad kafara, maka barang siapa yang mengklaim tahu sesuatu yang gaib tadi, maka dia kafir. Kenapa demikian? Karena dia mendustakan firman Allah tadi, yang jelas-jelas Allah mengatakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Di sisi Allah lah perbendaharaan yang gaib, tidaklah ada yang tahu kecuali dia. Kalau ada yang mengklaim tahu yang gaib, maka kata para ulama, dia apa? Kafir, keluar dari Islam, karena itu bentuk mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal atau paranormal dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang orang dikasih nikmat akal tidak dipakai. Datang ke dukun, tanya tentang masalah nasibnya. Dukunnya saja nggak tahu nasibnya gimana. Minta pekerjaan, dukunnya saja nggak punya apa kerjaan kecuali bujui uang, kecuali apa menipu manusia. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi harus diyakini tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah tauhid yang wajib betul-betul apa dipegang erat. Naudzubillahi min dzalik. Jangan seperti kasus kapan lalu, ada dai yang ngaku salafi, yang sudah dokter, namun apa ngeramal nasib orang. Si fulan nanti akan menjadi mu'allaf, karena dia apa Nasrani, kemudian jadi mu'allaf dalam keadaan nifak, munafik, kemudian tahun 2019 akan mencalonkan diri sebagai presiden. Sudah nggak terjadi, di situ juga ada apa unsur meramal nasib orang. Dia sendiri nggak tahu nasibnya bagaimana. Kok ini ngeramal nasib apa orang? Jadi mu'alaf, jadi calon presiden. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi adalah apa? Bentuk kufur, syirkun akbar. Meskipun akidah Ahlussunnah tidak gegabah mengkafirkan apa pelakunya. Namun paling tidak itu statement yang apa? Kufur akbar. Itu statementnya paranormal. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi terus ngaji akidah, terus ngaji tauhid. Karena sekali lagi yang sudah gelar doktor saja masih apa? Jatuh ke dalam syirkul akbar, ngeramal nasib orang. Itu pun dia alasannya ijtihad. Beda ijtihad ulama dengan apa? Orang awam insya Allah paham. Yang sudah paham tauhid meskipun dia orang awam, dia akan tahu ini bedanya ramalan dengan ijtihadnya para apa? Ulama. Dan tidak ada ijtihad dalam masalah ngeramal nasib orang. Cuma itulah trik ngeles istilahnya. Namun sekali lagi ini yang kita tekankan, akidah tauhid seperti ini jangan diremehkan. Wah, ini sudah kita pelajari berpuluh-puluh tahun. Ingat sekali lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Nah, yang harus diyakini tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Barang siapa mengklaim tahu yang gaib, maka dia apa? Kafir, kata para ulama. Waqad warada tafsir mafatil ghaibi fil hadis alladzi rawahu Ibnu Umar kama fi sahihain anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
mafatil ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Dan Rasul sendiri telah mentafsirkan apa yang dimaksud dengan mafatil ghaib, perbendaharaan yang gaib. Ini contoh tafsir ayat dengan hadis. Allah mengatakan wa indahu mafatil ghaib, di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib. Rasul mengatakan perbendaharaan yang gaib ada 5, yaitu yang difirmankan oleh Allah dalam surat Luqman ayat yang terakhir, yaitu firman-Nya innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah lah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jangankan manusia biasa, manusia terbaik siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat yang terbaik siapa itu? Malaikat Jibril. Mereka berdua tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Mana dalilnya? Mana dalil Nabi Muhammad, malaikat Jibril nggak tahu tentang kapan harinya hari kiamat? Hadis Jibril, Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika Jibril bertanya, fa akhbirni anisa, beritahukanlah kepadaku ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Rasul menjawab, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama nggak tahu kapan hanya hari kiamat. Dan itu yang juga Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang kapannya hari kiamat. Maka katakanlah, ya, tidak ada yang tahu tentang kapannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dustakan, ingkari kalau ada yang meramal bahasanya umur umat Islam hanya 1500 tahun. Artinya setelah itu akan apa? Dari mana tahunya? Apalagi ngeramal hari kiamat tahun 2012. Ini sekali lagi muncul orang-orang yang seperti tadi paranormal dan seterusnya, meskipun apa? Punya gelar-gelar akademik, bahkan yang mungkin juga ya fakultasnya akidah, seperti dalam pembahasan Syekh Abdul Malik Ramadhani yang sudah pernah kita posting juga, yaitu Dr. Safar Al-Hawali. Dia doktor akidah di Ummul Qura, tapi ngeramal jatuhnya negara Yahudi di Palestina tahun berapa kemarin itu? Salah sama 2012 dia ngeramalnya. Ya, maka dibantah oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, ini adalah apa? Bentuk syirkun dalam masalah tauhid asma wa sifat. Maka hati-hati. Ya, sekali lagi pegang erat akidah salaf, terutama dalam masalah ini. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Di antaranya tentang kapannya hari kiamat, tentang umur ya bumi ini dan seterusnya. Kata Rasul SAW, mafatul ghaibi khamsun, perbendaharaan yang gaib ada 5, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul membacakan ayat innallaha indau ilmu as-sa'ah. Ya, kapannya, tahun berapa, bulan berapa, nggak ada yang tahu. Kita hanya tahu harinya apa? Hari Jumat. Jumat apa? Wage Kliwon Pon. Nggak ada yang tahu. Ya, Jumat pertama, kedua, ketiga nggak ada yang tahu. Yang kita tahu hanya hari Jumat saja. Yang lainnya hanya Allah yang tahu. Demikian pula di antara perbendaharaan yang gaib, wa yunazil ghaitha, Allah yang menurunkan hujan. Ini juga kita harus yakini. Kapannya hujan nggak ada yang tahu. Ya. Kata ulama, kalau sekedar perkiraan cuaca, ini karena ada hukum sebab akibat, nggak ada masalah, cuma sekedar perkiraan saja. Jangan jadikan sebagai apa? Suatu kepastian. Ya. Insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi tentang pembahasan innallaha indau ilmus sa'ah wa yunazil ghaitha. Sesungguhnya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Kita terakhir membahas tadi masalah perakiraan cuaca. Ini kita mau bacakan dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-arsad laha dalail
masalah perakiraan cuaca itu ada tanda-tandanya. Artinya ada hubungan sebab akibat. Ya, kalau suhunya demikian, arah anginnya demikian, ini sekali lagi menunjukkan tanda-tanda akan apa? Turunnya hujan. Kata beliau, idza qalu fiha insyaallah au biidznillah wa hum ala tariqatin muttaba ya'rifunaha ma takunu min da'wa ilmil ghaib. Kalau mereka mengatakan dengan kata insyaallah atau dengan seizin dari Allah, dan mereka betul-betul mengucapkannya berdasarkan penelitian metode ilmiah, maka itu bukan termasuk mengklaim ilmu gaib. Karena itu sudah termasuk ilmu yang syahadah. Masalah apa? Ya, sunatullah. Contoh misalnya ya, atap ya, kalau sudah kelihatan kayunya mau apa? Ya, jatuh kan kelihatan tanda-tandanya apa? Ya, mau jatuh. Ya, terutama bagi ahlinya. Tahu bahwasanya ini rumah sudah mau hampir apa? Roboh, ada tanda-tandanya. Bukan lihat ya telapak tangan, oh ini mau roboh, nggak ada kaitannya. Namun apa? Lihat sudah banyak rayap yang sebagainya, ada gerombolan rayap di pasak-pasak. Ini merupakan apa? Tanda-tanda akan hancurnya kayu ataupun robohnya rumah tersebut. Ini bukan masalah apa? Ya, ramalan sebagaimana dukun tadi. Karena ini ada hukum apa? Sebab akibat, sama dengan perakiraan cuaca tersebut. Meskipun sekali lagi kata beliau harus selayaknya mengucapkan insyaallah ta'ala, dan kata beliau wala yajuzul jasmu bihada, tidak boleh memastikan. Apalagi sudah banyak pengalaman ya, perakiraan cuaca mengatakan akan turun hujan lebat, padahal apa? Tidak ada gerimis pun sama sekali. Artinya ini sekali lagi sekedar perakiraan cuaca saja, tidak ada masalah, bukan termasuk mengklaim ilmu gaib. Berbeda dengan sekali lagi ayat wa yunazzil ghaitsa, hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan tersebut, berapa banyak, di mana saja arahnya. Itu hanya Allah yang tahu. Perkara cuaca juga nggak tahu. Ini mau apa? Turunnya di mana saja. Kadang di Surabaya mana? Kadang juga nggak detail juga, dan juga nggak pasti juga. Demikian pula yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang di rahim seorang perempuan secara detail, secara terperinci. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan alat USG yang bisa apa? Mendeteksi ini janin laki atau perempuan. Ini kata para ulama ini hanya apa? Ya secuil saja. Itu pun sering terjadi apa? Kesalahan. Adapun ilmunya Allah yang berkaitan dengan rahim seorang wanita, ini sebelum janin itu ditiupkan roh, sudah Allah ketahui semuanya. Artinya apa? Alat USG tersebut nggak ada pertentangan dengan wa ya'lamu ma fil al-arham. Ya, adapun ilmunya Allah yang dikatakan ilmu ghaib di sini mencakup perincian sebelum janin itu ditiupkan roh. Alat USG hanya tahu ketika sudah apa? Ya, itu pun ketika ada tandanya juga. Ketika laki kalau ada apa? Ya, kemauan muncul. Nah, sebab itu pun terkadang apa? Ya, namanya ilmunya manusia, alat juga bisa apa? Keliru. Namun sekali lagi ini hanya secuil saja, nggak bertentangan dengan kata-kata wa ya'lamu ma fi al-arham. Jangan sampai gagal paham. Nggak perlu periksa USG, ini syirik. Karena apa? Yang hanya tahu masalah ya rahim perempuan hanyalah Allah, nggak boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan gagal paham. Makanya kata ulama tidak ada pertentangan, sama dengan perakiraan cuaca tersebut. Nah, kemudian yang keempat dalam ayat tadi, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Setiap kita, nggak ada yang bisa memastikan. Makanya kalau berjanji mengucapkan apa? Insya Allah. Itu pun bukan kepastian. Sekali lagi, yang tahu apa yang terjadi hanyalah Allah. Kita nggak tahu nasib kita besok, apa yang kita lakukan besok, maka jangan sampai naudzubillah min dzalik ngeramal nasib orang. Nasibnya dia sendiri nggak tahu, apalagi nasib orang. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, di antara hal yang gaib yang hanya Allah yang tahu, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu
di bumi mana dia akan mati. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Taib, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Ya, kelanjutan ayatnya insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang datang. Wallahu ta'ala alam. Taib, kalau tidak ada kita akhiri. Aqul qouli hadza wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.